Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa jadi anggota taklimnya Aisyah. Saya tinggal di Cinere, Cinere itu di mana? Jauh kan? lumayan jauh sekali. Ibu teh rajin pengajian. Iya, harusnya ada testimoninya. Lupa. Ya udah nggak lupa Ya, Ibu. jadi jujur saya ini baru hijrah. Alhamdulillah. Ya, lingkungan saya adalah keluarga adalah non-muslim, kemudian lingkungan juga non-muslim. Di sekitar Cinere jujur banyak taklim yang luar biasa banyak, dan saya juga sudah mengikuti beberapa taklim. Alhamdulillah, mungkin Allah yang bawa saya ke taklim Aisyah. Bukan mungkin, pasti. Insya Allah Allah Ya. bawa saya ke taklim Aisyah, teman saya yang bawa. Dan alhamdulillah, yang awalnya juga saya mungkin pakai hijabnya juga masih yang dicekik. Mungkin Teh Rini tahu pertama kali gimana saya datang ke sini. Cekik-cekikan ya, Iya. silakan, betul. Begitu saya mengenal Aisyah, ternyata alhamdulillah saya bisa ke bawah dengan taklim Aisyah yang sebelumnya untuk hati saya pun belum total hijrah, dan alhamdulillah sekarang sudah belajar banyak dari taklim Aisyah untuk hijrah saya. Tapi yang pengen saya masih tanyakan, karena kebetulan adalah keluarga non-muslim, kemudian saya juga bisnis yang kebetulan adalah, kalau tadi adalah di sholat, gimana ya caranya untuk bisa khusyuk, tidak memikirkan ini itu, tapi selalu yang masih dilintas pikiran adalah seperti itu. Yang kedua adalah pilihannya saya harus pagi-pagi lari taklim ke BSD yang lumayan butuhkan waktu 2 jam perjalanan. 2 jam? Cinere itu di mana? Nggak ada yang Cinere yang Cinere dekat, ada nggak, itu Bu? Pondok Labu, Pondok Labu Fatmawati, ke sana ujung perbatasan. Kemudian sedangkan saya masih ada bisnis yang saya urus. Akhirnya selalu dilema adalah saya pingin banget untuk hijrah yang saya menemukan hati saya adalah nyaman dan teduh dan membimbing saya di sini. Tapi kadang selalu terkalahkan oleh urusan bisnis yang nggak bisa, ini harus diurus, ini harus diurus, yang kadang harus memerlukan keluar kota. Bagaimana menyikapin mungkin kadang orang bisa bilang, ayo dong taklim nomor 1, tapi kadang setelah saya jalanin ada bisnis saya yang terbengkalai, akhirnya saya dituntut, loh di belakang kamu nih karyawan harus kamu urus sekian banyak. Kalau bisnis tidak berkembang, bagaimana? Ada seperti itu, terima kasih. Saya sebutin dalilnya ya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Intan surullah yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah menolong urusannya. Kira-kira saya sibuk tidak, Bu? Dan karyawan 1.300, setiap tahun memerlukan dana 0,5 triliun, 500 miliar tahun lalu tuh, Bu, untuk gaji, membangun, membiayai, dan tidak bisa berhenti. Tiap tahun naik 100-200 miliar. Itu nggak bisa berhenti, Bu. Yang beasiswa ribuan. Tapi sekarang rumusnya udah ketemu. Kalau kita mendahulukan urusan dengan Allah, Allah akan mengurus urusan kita. Tapi bukan berarti menterbengkalaikan, ya. Nah, bagusnya Ibu dijadwal dengan baik sehingga kewajiban mencari ilmu ini tetap Ibu penuhi, dan yang lainnya dijadwalkan dengan baik, ya. Bukan kita yang diatur waktu, tapi kalau bisa kita yang ngatur waktu kita. Dah, Bu, kalau Allah bikin mudah mah urusan tuh mudah, Bu. Asli loh, ya. Ini saya ada satu yang menarik, Bu, ya. Kita ada program santri itu karyawan bersepeda. Kemudian ada kemarin itu ada sepeda 10 gratis untuk para penghafal Quran. Ustadz, adanya seorang Ustadz Sigit, tolong carikan 10 hafiz. Beliau hafiz nih ya, ini cerita nih. Ini penting nih, Bu, ya. Ustadz, tolong carikan 10 yang akan diberikan sepeda gratis. Tapi beliau tidak mencantumkan namanya sendiri. Dia cantumkan yang lain-lain.
Padahal beliau tidak punya. Nah ternyata dia mau menyicil ke tempat lain ya. Padahal berhak karena beliau pimpinannya. Tapi beliau tidak mendahulukan dirinya, mendahulukan orang lain. Apa yang terjadi, Bu? Malah dia dikasih lagi. Begitulah Allah menakdirkan kalau orang suka mendahulukan yang Allah sukai. Jadi beliau dapat, tadinya mau nyicil tuh ya. Demikianlah, jadi ibu bikin schedule yang bagus supaya ibu mendahulukan apa yang Allah sukai. Bisnis nggak apa-apa, bisnis juga ibadah ya. Cinere, alhamdulillah jauh ya Cinere. Ada yang lebih jauh nggak? Ya baik. Terima kasih. Oh, satu penelpon lagi. Udah Bu, udah film terus kayaknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. AA, maaf lahir batin bila dulu pernah mempunyai hati kotor terhadap AA dikala AA sedang keadaan diuji seorang perempuan. Apapun perkataan saya, mohon maaf lahir batin karena AA keluarga kami mendapatkan datangnya hidayah pada kami. Alhamdulillah. Untuk minta maaf. Ya, karena ujian seorang perempuan. Aduh. Begini ya, bab jodoh tuh ya. Setiap daun jatuh itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Hanya orang-orang yang belum sampai tingkat keimanannya yang belum memahami. Daun jatuh saja udah tertulis di Lauh Mahfuz, masa jodoh nggak tertulis? Nah jodoh ini sudah ada takdirnya, dibawa kemana? Dibawa jadi dekat dengan Allah dan jadi manfaat untuk makhluk, atau dibawa kepada perbuatan buruk. Jabatan Pak Jokowi jadi presiden itu udah tertulis di Lauh Mahfuz. Tinggal jadi presiden yang adil atau tidak adil itu pilihan. Abdullah Gimnastiar, Aagim, anak seorang tentara, kuliahnya juga elektro, nggak kebayang jadi kiai teh Bu. Boro-boro ngebayangin, nggak ngerti kiai. Tapi jadi ini kan beneran kan. Tinggal kiainya. Ini ngegaris lah Bu. Saya aja nggak ngerti. Lihat pesantren, kok saya jadi kiai ya. Asa bukan ini cita-cita saya. Tapi nyata. Tinggal kiainya ngajak orang dekat ke Allah, ngajak orang cinta dunia. Alhamdulillah takdir saya diberi 2 amanah. Nah dengan amanah ini sekarang dengan izin Allah bisa lihat sendiri pesantren jauh lebih besar berkah ya. Jadi kenapa dulu ibu-ibu kok ada yang marah? Karena saya yang salah. Dulu dakwah saya itu lebih fokus orang menyukai pribadi, bukan menyukai Allah. Jadi ada takdirnya ya. Yang minta maaf sudah dimaafkan ya.